sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay. First of all, I would like to say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala that guiding us from the darkness to the lightness, and also for our Prophet Muhammad SAW who show us the Dinul Islam. Salawat and salam always be our Prophet Muhammad SAW. I say thanks all for all the students that join in this meeting, for Ustadz and Ustadzah. Hari ini alhamdulillah bahagia sekali ya saya bertemu dengan semua ustadz-ustadzah yang ada di sini, dan juga tentunya Ibu pengajar praktek, Ibu Ani Somfatun yang terhormat, dan juga seluruh ustadz-ustadzah. Di sini ada guru senior, juga ada guru yang bersama dengan saya ketika masuk, dan juga guru-guru yang masih baru ya. Jadi di sini insya Allah ada dari semua generasi ustadzah Ani seperti itu. Saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya ustadz-ustadzah, dan pada kesempatan kali ini izinkan kami dari program Guru Penggerak Angkatan 6 bersama saya Nur Ainur Tafia, calon guru penggerak, dan juga Ustadzah Anis selaku pengajar praktek untuk menyampaikan terkait dengan cita-cita atau visi sekolah kita terkait dengan bagaimana sih murid kita nanti ke depannya, atau murid kita di masa depan, seperti itu ya Ustadz-ustadzah. Nah baik, kita kenalan dulu gitu. Ada pepatah yang berkata tak kenal maka tak sayang. Nah oleh karena itu kita kenalan dulu dengan Ibu pengajar praktek saya yang luar biasa. Monggo Ustadzah Anis untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Saya juga berdiri ya, bagi sedikitnya yang luar biasa ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang kami hormati, ini ada Ustadz Hasan ini ya, saya juga banyak belajar dari beliau, inspirasi. Kemudian yang kami banggakan ini ada Ustadz Bafia, beliau adalah calon guru penggerak angkatan 6 untuk Kabupaten Gresik. Ya, terus dulu dong buat beliau. Kemudian yang saya hormati Ustadz-ustadzah dari SD Muhammadiyah Manyar. Ya, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan siang hari ini. Nanti kita akan belajar bersama, sharing bersama terkait dengan hal-hal yang saat ini sebenarnya adalah aktivitas belajarnya kami. Ya, Ustadzah Fia belajar terkait dengan topik yang ada di Guru Penggerak. Saya juga belajar sebagai pengajar prakteknya seperti itu. Jadi untuk sesi hari ini sebenarnya adalah wahana kami untuk belajar, di mana langsung mengkomunikasikan terkait dengan visi dan prakarsa perubahan ya Gus ya. Ya, dan harapannya nanti ada keselarasan antara visi Guru Penggerak yang dikawani oleh Ustadzah Fia dengan visi yang ada di STM. Tapi saya sangat percaya sekali karena kalau di sini tuh sudah cukup banyak ya orang-orang yang berkiprah di pendidikan Guru Penggerak ya. Ada Ustadzah Vita, Ustadzah Ria, Ustadz Aziz ya, dan banyak, apalagi CGP-nya udah ada 7 dalam satu angkatan. Mudah-mudahan ustadzah yang lainnya nanti juga akan nimbrung juga ya. Mungkin sudah ada yang mulai daftar di angkatan 7 atau angkatan 8 atau 9, 10 nah, ya seperti itu, karena memang mudah-mudahan tidak hanya berhenti di yang posisi sekarang ya, nanti akan terus bergulir dan sebagainya. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Baik, mohon izin perkenalkan saya Anis Somfatun. Saya guru SMP Muhammadiyah 12 TKP Gresik atas pendatas. Jadi sebenarnya ya agak jauh ya, dekat tetangga sendiri. Kemudian mungkin ini mengantarkan sedikit tentang apa yang nantinya akan kita bahas ya. Yang pertama nanti pada sesi kali ini sebenarnya di Ustadzah Fia akan menyampaikan terkait dengan modul 1.3, yaitu tentang visi Guru Penggerak.
belajar terkait bagaimana membangun siswa impian, guru impian, sekolah impian, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian berikutnya, ini sebenarnya saya bertugasnya justru sebagai moderator nanti. Pemateri utamanya adalah Ustadz Afia. Gitu. Jadi enak ya kalau pengajar praktek itu hanya gitu-gitu aja. Kan saya sebagai partner belajarnya beliau, saya juga banyak belajar dari beliau. Itu juga nanti kita saling sinergi ya di dalamnya, kolaborasi di dalamnya. Karena memang saya moderatornya ya. Baik, seperti itu ya Ustadz-Ustadzah. Untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk berikutnya, sekilas kami sampaikan urutan acaranya. Yang pertama nanti akan ada pembacaan puisi dari Ustadz Afia. Kemudian nanti kita akan masuk ke sharing terkait dengan visi guru penggerak. Oh, belum ke sana dulu ya. Kita akan belajar melengkapi kalimat-kalimat rumpang. Ya, di sana udah kelihatan ya, ada cita-cita untuk murid. Nah, itu satu di antaranya ya. Kemudian nanti berikutnya kita akan diskusi terkait dengan visi dan prakarsa perubahan. Dan pastinya nanti kita di sini santai saja biar mengalir gitu ya aktivitas belajar bersamanya kita. Kemudian terakhir nanti doa. Baik, untuk berikutnya mari kita nikmati bersama. Mari kita sambut Ustadz Afia dengan bacaan puisinya berjudul Aku Melihat Indonesia. Kepada Ustadz Afia silakan terus. Saya direktur yang sebenarnya saya di sini ada saja. Jangan diguyu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Aku melihat Indonesia. Karya Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Ngeliep itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang padang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Klebet, dan gunung-gunung lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio. Aku mendengar
Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang berbinar-binar, Pak Merdeka! Pak Merdeka! Pak Merdeka! Aku bukan lagi melihat mata Indonesia. Aku melihat Indonesia. Terima kasih. Sampai ikut gemeter ya kita. Terus milih ini terus. Oke, luar biasa ya penghayatan yang dilakukan oleh Ustaz Rafia. Begitu juga kita sama-sama tadi mencermati, mendengar, ya meresapi ya saja dari yang ditulis oleh Presiden pertama kita, itu Desember Suka. Baik, dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Rafia melalui puisi tadi, mungkin dari ustaz-ustazah yang lain, makna tersirat apa yang panjenengan mungkin dapatkan seperti itu. Monggo ada yang mau menyampaikan? Tali puisi. Ustaz Yudi nih yang anu. Mungkin sejak tadi ini. Wow, penuh penghayatan gitu ya. Monggo Ustaz. Nah, ini dari sisi puisinya apa dari orang ini? Boleh lah kalau misalnya dari orangnya dulu, baru setelah itu dari puisinya. Kalau Rafia itu memang ya aslinya orangnya seperti ini. Meskipun tidak ada kegiatan guru penggerak, dia itu tetap bergerak dan bertalenta. Wes, luar biasa. Ya, kalau saya teman-teman nggak tahu. Betul. Apa terkait kedisiplinan tugas, terus apa itu kreativitas dan lain-lain. Insya Allah bisa dilihat di channel YouTube-nya itu banyak sekali apa namanya pembelajaran yang sudah dilakukan. Puisi ya, Misinya sih insya Allah tapi sudah mencerminkan gambaran dari Presiden Soekarno ya tadi yang disebutkan tadi, menggambarkan begitu indahnya potensi Indonesia jika betul-betul dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa. Oke, terima kasih banyak Ustaz Yudi. Luar biasa memang Pak, beliau ini pertama ceria, kedua kreatif, inovatif, cepat. Ya. Ada guru literasi Us di sini. Oh Us. gitu ya. Sedang ajun. Oh monggo, barangkali mau menyampaikan sesuatu di puisinya ya. Saya malah sampai aja kita sharing bareng kok. Ya, kalau guru SDM mah sudah melayunya cepat. Kalau saya lihat tadi di puisinya Mas Rafia tadi, ternyata Indonesia itu beragam, beraneka ragam, dari mulai kekayaannya tadi kan disebutkan ada pantai, kemudian ada sawah, kemudian juga ada beberapa karyanya juga kayak keragaman suku budaya dan ada juga di sana. Nah, tapi itu semua itu bukan berbeda-beda, tetapi dijadikan satu yaitu Indonesia. Seperti itu. Kalau menurut saya, Terima kasih banyak ya. Jadi kita patut bersyukur juga ya lahir dan diberikan kesempatan oleh Allah untuk berada di Indonesia ya, karena keanekaragamannya yang luar biasa, sumber daya alamnya yang melimpah ya, potensinya juga banyak gitu ya, tidak hanya dari sisi sumber daya alam atau sesuatu yang terlihat secara nyata ya, secara mata ya, tapi bagaimana budaya yang ada di masing-masing suku, kemudian bahasa ya, karakter personalnya itu juga
menunjukkan beragam entah inspirasi, entah nanti itu peluang untuk misalnya penelitian bagi orang-orang yang ada di luar dan lain sebagainya. Karena keberagaman itulah yang dijadikan unik ya dan memberikan ruang. Kemudian yang kedua, tadi memang dari berbagai macam titik yang ada di wilayah Indonesia, ya, entah di wilayah pantai, entah dari suku Batak dan lain sebagainya, itu adalah wujud representasi bagaimana Indonesia seperti ini, ya. Jadi satu titik dari sebagian yang ada itu adalah menunjukkan bahwa Indonesia itu memang beragam, ya, memang tidak hanya kita memberikan satu warna aja, punya keberagaman, punya potensi yang luar biasa. Begitu juga dari sisi pendidikan ya, artinya dari masing-masing kota, desa, daerah, sekolah dan lain sebagainya, masing-masing itu sebenarnya punya potensi yang ada di setiap titik itu. Itulah menggambarkan bagaimana potensi pendidikan yang ada di Indonesia pada akhirnya. Jikalau setiap titik yang ada itu lilinnya itu menyala dan memberikan pencerahan, penerangan bagi yang ada, maka wujud daripada yang Indonesia itu juga akan terpancar di sini. Begitu pula kalau misalnya di setiap kondisi yang ada di Indonesia itu ternyata tadi kan kalau Presiden Soekarno itu menggambarkan dengan mengambil diksi yang luar biasa ya. Kemudian kalau kita membacakan itu sisi nasionalisme muncul, rasa memiliki terhadap keberagaman Indonesia itu juga ada dan lain sebagainya ya. Begitu menjiwai, apalagi kalau yang membacakannya itu seperti itu ya, diiringi dengan alunan musik dan lain sebagainya. Wah, pasti yang lainnya akan terbawa ya. Itu salah satu bentuk mindfulness juga ya Bu ya. Iya. Strategi pembelajaran yang dijalankan itu juga seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ustadzah Fia dan Ustadz-Ustadzah sekalian. Untuk berikutnya nanti kita akan belajar bersama terkait dengan cita-cita untuk murid ya dan prakarsa Putra. Namun sebelum itu kita bisa juga barangkali berdiri semua dulu. Kita lakukan sedikit biar pasokan makanan yang ada dalam tubuh kita itu bertransformasi menjadi bentuk energi lain ya, energi gerak, tidak hanya energi kimia ya. Maka mari kita gerakkan bersama. Oke. Kalau di wilayah Gresik itu sebagian adalah masuk kawasan pesisir, benar tak ya? Betul. Pesisir itu karakteristiknya bagaimana? Panas. Nah, kalau kita berada di wilayah pesisir di sekitar pantai itu biasanya disukai apa Ustaz? Kebutuhannya apa? Kebutuhannya kalau panas minum ya. Yang diminum apa biasanya kalau di pantai? Oke, ya. Nanti kita akan speaking dengan menggunakan spelling daripada kelapa ya. Apa itu? Kekenat ya. How to spell kekenat? C-O-C-O-N-U-T. Oke, let's play together ya and sing together. Nah, kalau C gini, C-O-C-O-N-U-T. Pas. Nah, wis baca gini ya. Oke, bareng-bareng ya. Oke, 1, 2, 3. C-O-C-O-N-U-T. N-U-T. C-O-C-O-N-U-T. N-U-T. N-U-T. Setelah dari jari tangan kita dengan gerakan badan ya. Kalau C berarti
juga seluruh ustadz-ustadzah yang saya sayangi, utamanya di sini ya para ustadz dan para ustadzah yang telah meluangkan waktunya untuk bisa bergabung bersama dalam pendampingan individu yang kedua tentang cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, pastinya siswa-siswa kita nantinya akan hidup di masa yang akan datang, bukan hidup di masa ini. Tetapi kita sebagai para pemimpin pembelajaran, kitalah yang mempersiapkan mereka. Bekal mereka itu kita yang mempersiapkan agar mereka siap untuk beradaptasi dan juga menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masa yang akan datang. Nah, satu saja izinkan saya di sini selaku calon guru penggerak untuk menyampaikan tentang cita-cita dan visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, alhamdulillah di sini saya nggak sendirian ya pastinya di pendidikan guru penggerak ini. Jadi teman-teman besok kalau ada pembukaan guru penggerak lagi, ayo ikut bersama-sama karena di sini manfaatnya sangat banyak sekali ya teman-teman. Dan yang perlu teman-teman ketahui, kita di sini nggak sendirian karena nanti akan didampingi oleh ibu pengajar praktek seperti yang ada sekarang, Ibu Adi Sofatun, dan juga ada Bapak fasilitator. Di sini Bapak fasilitator saya adalah Bapak Faisal Rahman yang kebetulan tinggal di Banjarmasin, jadi belum bisa bergabung bersama kami. Harapannya nanti kalau beliau main-main ke Gresik bisa kami sambut bersama-sama seperti itu. Nah, teman-teman, terkait dengan perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Di sini nanti untuk mengawali sesi yang pertama, kita akan melakukan refleksi lingkungan belajar di sekolah dulu. Sebelum nanti kita melakukan refleksi apa sih yang telah berubah pada diri kita setelah kita mempelajari modul 1, 1.1, 1.2, dan 1.3. Memang secara langsung ustadz-ustadzah tidak langsung terjun di dalam modul tersebut, tetapi di Sabtu pekan yang lalu, tanggal berapa ya ustadz-ustadzah? Masih ingat nggak? Tanggal berapa? 2 pekan apa 3 pekan yang lalu ya Ustadz ya? Tanggal 3? Iya, 3 pekan yang lalu. Nah, kita sudah pernah berkumpul bersama-sama dengan 7 CDP yang lainnya untuk diseminasi atau pengimbasan. Jadi sedikit banyak ustadz-ustadzah sudah mengetahui tentang modul-modul yang ada di sana. Terus kemudian setelah itu kita akan bersama-sama mengkomunikasikan dan mendiskusikan terkait visi dan prakarsa perubahan. Nah, sebelum kita merefleksikan seperti apa sih lingkungan belajar di sekolah kita atau di SD Muhammad Manyar, kita simak dulu tayangan video tentang SDMM berikut ini. Apakah dia mau bergerak? Oh, suaranya tidak ada. Sorry. Kelasnya siapa ini? Arman. Nah, ini kelasnya siapa? Kelasnya ada Wanda. Satu Sakura ya. Nah, ini kelasnya ada Layari kelas 2,1. Saya cuma depannya doang.
kita pasti lihatnya setiap hari karena kita setiap hari ada di SD Muhammadiyah Manyar. Kalau kita lihat sekolah kita, kita merefleksikan apa yang ada di sekolah kita, baik dari yang terlihat atau yang tangible ataupun yang intangible, itu kalau Ustadz-Ustadzah mengungkapkan rasa gitu rasanya bagaimana? Ada yang mau angkat tangan barangkali? Gimana refleksi Ustadz-Ustadzah terkait dengan lingkungan sekolah kita? Kalau saya secara pribadi, saya melihatnya sekolah di SD Muhammadiyah Manyar itu sungguh luar biasa ya Ustadz-Ustadzah. Mulai dari apa yang terlihat maupun kualitas yang ada di dalamnya, yang itu tidak bisa dilihat tapi itu bisa dirasakan, itu sungguh sangat luar biasa supportnya. Mulai dari sesuatu yang tangible seperti gedung, halaman, kelas, seperti tadi yang sudah terlihat di video, itu kalau kita melihat potensi kita sangat luar biasa di sana. Apalagi kalau kita melihat sesuatu yang intangible atau yang tidak terlihat, mulai dari metode pembelajaran, ustadz-ustadzah yang ramah, menyenangkan, itu sesuatu yang patut kita syukuri seperti itu ustadz-ustadzah kita berada di sini. Nah, mungkin ada ustadz-ustadzah yang ingin berkomentar terkait lingkungan sekolah kita. Di sini kita bebas mencurahkan pendapat ya ustadz-ustadzah ya, boleh raise hand. Saya harap juga nanti keaktifan partisipasinya juga. Monggo ustadz-ustadzah barangkali ada yang mau raise hand. Yang tadi kelasnya nampak di video. Ustadzah Wanda, Ustadzah Riri. Mungkin kalau dari saya, mungkin kalau ada warga luar, maksudnya bukan yang dari SM, kita lihat SM kan dari video itu kan wow gitu ya. Kemudian kalau masuk ke SM malah menurut saya itu malah tambah wow lagi, terkesima ternyata beneran. Kalau di video kan hanya cuplikan-cuplikan yang terlihat, kalau yang di SDM sendiri itu malah cakupannya sudah lebih sangat itu. Soalnya menurut saya SDM amazing school ya. Yang punya kelas ini gimana sudah Wanda? Terima kasih atas kesempatannya. Kan saya termasuk hitungannya guru baru nih. Jadi awalnya itu cuma dengar nama SD Muhammadiyah Manyar. Nah terus kebetulan alhamdulillah bisa masuk di SD Muhammadiyah Manyar. Nah itu amazing sekali. Dari dengar namanya saja wah SD besar seperti itu ya usia. Terus alhamdulillah bisa masuk, terus tambah terkesima. Soalnya melihat ustadz-ustadzahnya bagaimana supportnya terhadap siswa, baik yang benar yang kualitas tadi sudah bisa terlihat dari luar biasa. Tapi kalau yang intangible seperti yang jenengan kasih tahu tadi, support kita terhadap siswa, misalkan ada bimbingan atau ada apa, itu kita nggak segan-segan langsung totalitas seperti itu. Jadi alhamdulillah support sekali sekolah. Masya Allah. Luar biasa ya Ustadzah Riri dan Ustadzah Wanda. Memang kalau kita lihat dari luar itu kan wow gitu ya. Ternyata semakin masuk semakin wow. Gak bisa berkata-kata mas pokoknya. Dan iya betul kalau kita terkait dengan pembinaan itu ya Ustadzah Wanda ya. Ustadzah itu benar-benar all out gitu buat anak-anak. Meskipun kita sekolahnya full day, tapi selalu ada waktu yang kita sempat-sempatkan untuk bisa membina anak-anak seperti itu ya Ustadzah. Luar biasa sekali. Betul sekali yang dikatakan Ustadzah tentang refleksi di lingkungan belajar kita terkait lingkungan sekolah dan juga profil pembelajaran. Nah, terkait profil pembelajaran nih, barangkali ada yang ingin berkomentar. Kalau di SDMM itu cara mengajarnya itu bagaimana sih? Cara Ustadzah mendidik itu seperti apa? Mungkin ada yang mau berkomentar? Ustadz Nazar ini yang kemarin habis dapat guru favorit. Oh. Report Ustadz, dikasih korban satu-satu. Kalau di SDM itu kan gampang-gampang susah. Jadi kalau senangnya itu anak-anak itu gampang jatuh dengan sesuatu. Kalau saya kan pikirnya itu dulu saat kuliah itu ada dosen yang bilang, Mas kalau sekarang itu sampai tak kasih nilai B plus itu bukan nilainya B, aslinya itu biasa. B plus ini buat sampai besok kalau jadi guru itu nanti tularkan nilai ini. Pokoknya nilainya dikasih yang bagus, kalau bisa dikasih sesuatu biar anak-anak semangat. Nah, ternyata di SDM ini dibuat seperti itu bisa. Jadi saya rasa timbang anak-anak itu dibuat ya kalau kita ngertikan dengan teriak apa-apa
ternyata dengan permen terus apa itu bisa menertibkan anak-anak dengan mudah. Nah mungkin itu yang saya buat terus mengajak ke SMM ini. Memang anaknya udah ya kalangannya itu menengah ke atas, akhirnya untuk mengarahkan untuk ini tuh alhamdulillah mudah. Terima kasih Ustadz Nazar. Jangan lupa ya permennya mampir ke meja saya. Iya, terima kasih Ustadz Nazar. Memang ini Ustadz berbagi. Jadi anak-anak itu kalau misalnya Ustadz Nazar lewat gitu, Ustadz permen gitu. Cuma permen fluidnya nggak pernah ke meja saya. Dan kemudian yang terakhir tentang profil pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, kalau ini nggak usah dipertanyakan lagi ya. Ustadz Hasan juga sudah master, Ustadz Yudi ini juga sudah lama. Ini partner, my first partner, my first teacher in SDMM, Ustadz Yudi. Dulu kita berpartner di kelas 4 ya Ustadz ya. Jadi kualifikasi pendidikan di SD Muhammadiyah Manyar, insya Allah semuanya sudah S1 tangannya, terus beberapa sudah banyak yang SDM ya, dan lain sebagainya seperti itu. Kalau itu Ah iya, Prof Ustadz sebentar lagi. Nah, sekarang tentang refleksi perubahan diri terhadap pemahaman modul 1.1. Ada yang masih ingat nggak modul 1.1 itu kemarin bahas apa? Tentang apa? diajar dong. KHD, betul. Siapa sih KHD itu? Ki Hajar Dewantoro itu dikenal sebagai apa? Beliau ini. Bapak pendidikan. Ada yang masih ingat kalimat pamungkasnya atau triloginya? Nah, betul. Itu adalah filosofi pendidikan KHD, gitu teman-teman. Pendidikan itu menuntun sebenarnya, menuntun kodrat anak-anak. Karena sebenarnya anak ketika lahir itu mereka sudah membawa kodratnya masing-masing. Dan kita sebagai guru atau pendidik itu tidak bisa merubah kodrat tersebut, karena itu adalah ciptaan yang maha kuasa. Yang bisa kita lakukan apa? Menuntun mereka, kemudian menebalkan laku mereka. Mereka tuh ternyata sudah punya perilaku sendiri seperti itu. Tugas kita apa? Menebalkan perilaku-perilaku yang baik sehingga tertanam budi pekerti di dalam diri anak-anak seperti itu satu-satu. Terus kemudian yang kedua tentang nilai dan peran guru penggerak. Ada yang masih ingat nilai guru penggerak apa saja? Ayo bisa belajar bapak kan nggak ya? Berpihak pada murid. Ada lagi? Mandiri. Ada lagi? Ada kepeannya. Wah, karena ada kepeannya seperti ini. Kemarin di kelompok saya itu ada game ya Ustadz Hasan ya, sama Saudara Dika ya, kemarin di kelompok saya itu ada game tentang nilai dan peran. Wah, Saudara Wanda buka kepean nih ya di sini. Dan gitu Saudara Wanda aja yang kesini. Saya punya game Ustadz saya terkait nilai dan peran, karena Saudara Wanda punya kepean, Saudara Wanda aja yang di sini. Enggak apa-apa. Nanti salah satu dari kita jadi operator, yang kita lakukan nanti yang lainnya hanya bilang yes betul, Saudara Dika hafal ya. Ke atas itu apa? Ke bawah, ke kanan, ke kiri. Nah, nanti ada pertanyaan yang Ustadz harus mengarahkan bonekanya itu tadi supaya dia berjalan ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, tapi nggak boleh sampai kena monster. Oke? Coba tunjuk salah satu yang mengoperasikan laptop saya ke depan. Nilainya bagus kemarin. Aku gak coba sampai. Ayo, silakan maju satu saya di sini nanti yang mengoperasikan. Ayo. Ayo. Kita sepakati ya, kita bikin komunitas di sini. Dikasih nama apa komunitasnya? Oh, bergerak, oke. Bergerak. Itu semoga ditulis. Komunitas apa? Move on. Oh, move on. Itu bukan dari mana, Ustaz? Move on dari semangat. Oke, yes. Ayo, Ustaz, nggak boleh bilang jawabannya. Hanya up, down, left, right saja. Nggak boleh bilang, jawabannya itu. Nggak boleh. Ya, just. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Ayo, nggak boleh kalah.
udah sama Ustaz. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Kolaboratif merupakan titik-titik guru penggerak. Yo. Ayo. Gak mau kalah sama muridnya ya, Tia, kan? Oke, next pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ini adalah inovatif merupakan titik-titik guru penggerak. Dan, ayo. Yes. Ada tiga itu, masih ada tiga nyawa. Kurang lagi. Bagus. Masya Allah. Lanjut pertanyaan ini. Berarti tahu. Reflektif merupakan titik-titik guru penggerak. Hati-hati. Tenang, masih ada satu lagi. Ajar. Lagi, kolaborasi merupakan titik guru penggerak. Sampai Oke. Sudah habis ya pertanyaannya? Masya Allah. Oh iya betul. Yang dapat skor berapa ya? Banding terakhir. Mandiri merupakan titik-titik guru penggerak. Sorry, sedang ada. Tapi luar biasa ya, tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Tuh, gak terima momennya. Nah, satu saja itu tadi adalah game tentang nilai dan peran dari guru penggerak ya, satu saja. Nah, alhamdulillah. Minum dulu. Saya sampai ikutan nos-nosan ya. Lagi. Nah, itu tadi Ustaz ada adalah nilai dan peran pada guru penggerak. Jadi, nilai-nilainya yakni satu, berdialog dengan murid, kolaboratif seperti yang sekarang kita lakukan ya, kemudian mandiri, reflektif, menjadikan pengalaman di masa lalu itu jadi pelajaran yang berharga untuk di masa depan. Kemudian inovatif, kalau Ustaz yang ada di sini semua nih para inovator semua. Terus kemudian perannya adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi pemimpin pembelajaran itu kayak kita jadi gurunya anak-anak di kelas itu adalah pemimpin pembelajaran. Terus kemudian menjadi coach bagi guru lain. Nah seperti sekarang ini kita sedang bersama-sama nanti coaching hutahi gitu ya. Terus kemudian yang ketiga mendorong kolaborasi. Nah itu sudah sering kita lakukan kalau ada event-event atau kegiatan atau program di SMA Madiamanya, mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency dan menggerakkan komunitas praktisi.
yang terakhir, untuk yang selanjutnya yakni visi guru penggerak. Yang 1.3 nih, kita sudah masuk di visi guru penggerak. Visi guru penggerak ini bisa diprakarsai dengan menggunakan inquiry apresiatif. Jadi inquiry apresiatif ini adalah sebuah pendekatan manajemen perubahan yang dimulai dengan mengidentifikasi hal baik. Jadi kita munculkan hal-hal yang baik, potensi-potensi yang baik, itu yang kita munculkan. Dan aset yang dimiliki serta mencari cara agar bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan mewujudkan perubahan yang lebih baik dengan alur budget. Apa itu budget? Ada yang masih ingat? Di situ ada. Ada pertanyaan-pertanyaan kalimat rumpang yang nanti dijawab sama Ustaz Usada. Setelah itu kita mencoba ambil pelajaran. Apa sih pelajaran berharga yang sudah pernah kita dapatkan selama kita menjadi guru di sekolah? Terus kemudian menggali mimpi. Apa mimpi-mimpinya kita terhadap murid-murid kita di masa depan? Terus kita menjabarkan rencana atau desain. Biasanya itu kita lakukan saat raker di Ustaz Usada. Lalu kita mengatur eksekusinya seperti apa. Nah, ini adalah visi. Oh tidak. Dengan memahami filosofi KHD di 1.1, menginternalisasikan nilai dan peran guru penggerak di 1.2, maka visi ini dapat disusun melalui inquiry apresiatif dengan tahapan kerja untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, guru kelas 1 sama guru kelas 4, apa saja profil pelajar Pancasila itu? Ada berapa dimensinya? Ayo kita nyanyi bareng-bareng ya. Oke, ayo berdiri. Kita nyanyi bareng-bareng. Terus ada punya gerakannya. Coba ya kita bersama-sama. Ayo sadawan ya, guru kelas 1 ini sudah tahu lagunya ya? Tahu lagunya saja, tidak tahu gerakannya. Oh gitu. Oke, gerakannya ikut saya berarti ya. Coba ya, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Coba, saya kira sadar sendiri kalau saya. 1, 2, 3. Pelajar gak pakai kami. Coba ya, 1, 2, 3. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan dulu buat kita. Betul sekali ya, itu adalah dimensi dari profil pelajar Pancasila. Iya betul, lagu becak-becak. Nah, ada sendiri saja. apa lagunya kalau Banyak gitu ya? monggo sedikit. Itu loh, ada saya dolan. Oh iya. Dolan kemana? Dolan ke Itu lagu ini ya, QL. Sasha dolan kemana? Dolan ke goa susun Sambil memandang apa, memandang alam hijau, Terus. pergi berlayar. ke danau Toba. Tiba-tiba ada kodok lari. Kodok. Pakai dot ya.
teman-teman. Nah, ini adalah visi guru penggerak yang sudah saya rumuskan, yakni mewujudkan generasi emas berkarakter profil pelajar Pancasila yang berbudaya, cakap teknologi, dan berorientasi pada masa depan. Namun di sini kita akan selaraskan dengan visi misi yang ada di SD Muhammadiyah Maju. Ada yang masih ingat visi SDMM? Menjadi sekolah Islami dan kreatif yang unggul dalam ketakwaan, kecerdasan, dan kemandirian. Betul. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang kita coba melihat ya dan mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang dengan merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi dari sekolah kita. Tadi kita sudah melihat visi dari sekolah kita. Nah, sekarang yuk kita lihat visi dan prakasa perubahan kita pada papan yang ada di sini. Nanti saya akan kasih ustadz-ustadzah sticky note. Silakan diisi sticky note-nya. Saya bagi-bagi dulu. Mungkin pertanyaan, oh warnanya nggak sampai 6. Ya sudah. Yang pertama terkait dengan kita memimpikan murid yang titik-titik. Silakan diisi di sticky note, dibagi ya sama ustadz-ustadzah yang lainnya, dibagi kita. Nah, nanti isi dari nomor 1 sama nomor 1. ini nomor 1 dulu. Yang warna hijau nomor 1, yang warna pink nomor 2. Apa sih yang kita percaya dari murid-murid kita? Ustadz-ustadzah itu percaya murid kita itu gimana sih? Ini nomor 1. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Berarti kan kalau boleh dong, boleh. Lebar satunya sampai Boleh lebih dari satu. sampai 3. Ya. Boleh lebih dari satu. Jadi boleh diisi lebih dari satu. Aku pengen muridku itu seperti ini. Aku pengen muridku